Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buning dan Miss Desi, saya ingin minta waktunya sebentar untuk bincang-bincang nih tentang kegiatan pentingnya Calistung pada penerimaan peserta didik baru. Saya ingin bertanya kepada Buning yang sudah berkecimpung lama ya dengan Bu Desi di kelas 1, tentunya sudah lebih memahami bagaimana sih peran pentingnya Calistung pada awal penerimaan peserta didik baru atau SPMB. Menurut Ibu, apakah melalui SPMB atau penerimaan peserta didik baru, Ibu dapat mengenal kebutuhan peserta didik? Oh iya, terima kasih Bu Kinan ya. Untuk penerimaan peserta didik baru itu memang guru kelas 1 penting untuk jadi panitia, jadi supaya bisa interaksi langsung dengan peserta didik. Jadi untuk tahu kebutuhan anak atau apa itu bisa dilihat dari kondisi fisiknya, misalkan dia berkebutuhan khusus atau enggak, itu bisa dilihat langsung dari bentuk fisik anak tersebut. Jadi sebaiknya pada saat SPMB orang tua itu mengajak putra atau putrinya ke sekolah ya, alangkah baiknya seperti itu biar gurunya melihat langsung nih apakah dia punya keterbatasan fisik atau fisiknya mohon maaf nih, atau fisiknya normal atau ada kurang kayak gitu. Jadi guru atau calon guru dapat melihat langsung kondisi siswa tersebut sehingga nanti menentukan kebutuhan peserta didik itu. Oke, baik. Untuk Ibu Desi yang ingin saya tanyakan, seberapa pentingkah tes Calistung dalam penerimaan peserta didik baru? Apakah itu wajib bagi calon peserta didik atau nanti saja pada waktu dia sudah mulai pembelajaran di kelas 1? Baik, terima kasih Inan atas kesempatan ini. Saya insya Allah akan menjawab. Untuk SPB ini sebenarnya sih tes Calistung tidak harus ya, atau tidak wajib, karena nantinya di kelas 1 pun akan kita bisa mengajari anak untuk baca nulis. Oh, jadi kegiatan itu sambil berjalan ya. Jadi tidak wajib ya, iya. Tidak ada tes yang anak harus berhitung, nanti akan diklasifikasikan, dikelompokkan ke kelas anak yang bisa dan belum bisa seperti itu. Terus siasat atau apa sih kegiatan-kegiatan yang menunjang untuk melihat atau menggali anak dari transisi PAUD ke SD, bagaimana cara dia mahir dalam Calistung tersebut? Banyak sih kegiatan yang bisa mereka lakukan, jadi nggak harus formal ya, nulis atau tertulis, tertulis itu nggak harus seperti itu. Bisa dalam bentuk permainan, games seperti itu. Jadi anak tidak bosen ya gitu ya. Jadi mereka tuh bermain sambil belajar seperti itu sih. Karena mengubah dari pola transisi PAUD atau TK ke anak SD yang mulai harus terampil Calistung, jadi mereka agar tidak kaget ya, dan tidak ada tekanan harus bisa membaca lancar, harus bisa berhitung lancar. Jadi menurut Bu Desi ditekankan dengan permainan atau games. Jadi santai tapi ya kena gitu loh, kena ke anak gitu loh. Tetap sih kita ada target ya sekian bulan misalkan anak ini, cuman ya diusahakan lah kita pelan-pelan lah, karena kan memang transisi ya dari TK ke PAUD atau TK ke SD, jadi kita nggak bisa maksudnya kamu harus begini karena di SD materinya tidak, tetap kita pelan-pelan pasnya tarik dulu kali ya. Seperti itu contohnya. Baik, kan saya setuju sih Bu. Ya karena kan transisi dari PAUD ke TK, PAUD TK ke SD itu kan masa-masa yang anak harus butuh kesiapan baik secara fisik maupun secara
diskusinya hari ini. Semoga bermanfaat bagi saya. Wabillahi